singkatan KKB sih panjangnya. Kelompok kriminal bersenjata. Yang namanya kelompok kriminal, apalagi membunuh, menyerang, tentu dia sudah di samping melawan hukum juga melanggar HAM orang. Sebenarnya itu makanya saya bilang tadi bahwa pendekatan yang paling pas di Papua adalah pendekatan penegakan hukum. Kalau pakai pendekatan militer bisa jadi pelanggaran HAM tinggi. Hukum itu terukur, bisa diukur. Misalkan ada kepolisian yang salah tangkap, ada sebagian salah tangkap atau salah memproses orang, kita bisa melakukan itu ke pra-peradilan, bukan ke peradilan. Jadi ada prosedur hukumnya untuk mengkritik atau mengkritisi tindakan yang salah aparat penegak hukum. Tapi apabila itu dijadikan arena operasi militer, wah, hukum ini akan kesampingkan. Yang terjadi adalah hukum militer kan seperti apa. Nah ini yang menurut aku bahwa di Papua ini harus jelas. Kalau ingin lebih pendekatannya lebih humanistik, maka pendekatan hukum jawabannya. Karena di dalam pendekatan hukum ada mekanisme untuk bisa mengkritisi atau mengkoreksi tindakan hukum yang salah. Disitulah pelanggaran HAM atau yang dikatakan pelanggaran HAM itu bisa diminimalkan. Karena kalau kriminal itu jelas pasti pendekatan hukum. Ya apa bedanya dengan begal? Bedanya kalau begal itu kan dia nggak pakai senjata lengkap atau terorganisir secara baik ya. Karena begal itu kan sporadis saja gitu. Tapi kalau ini kan lebih terorganisir bedanya dan memiliki senjata yang anggaplah kapasitas militer senjatanya. Tapi fair juga nggak sih kalau KKB dianggap sebagai pelanggar HAM? Kalau saya lebih menyebutnya sebagai ini ya, kelompok yang melawan hukum, Kriminal. ya, kriminal itu. Karena kalau kita masuk ke HAM itu beda lagi. Tetapi kalau misalkan sewaktu-waktu terjadi apa istilahnya perang, tapi pendekatannya bisa kita perbandingkan sebenarnya. Nah, kira-kira ada unsur asli sih abang gitu, barangkali ada analisis. Kalau saya melihat begini, kalau ada orang asing yang melatih atau apa dan sebagainya, kita belum cukup bukti itu. Banyak dugaan aja sebetulnya. Akan tetapi kemampuan KKB atau kemampuan sayap militernya ini memiliki kemampuan yang begitu canggih hari ini, itu patut dipertanyakan. Siapa yang melatih mereka? Pengalaman megang senjata dan nggak megang senjata yang nggak punya pengalaman itu pasti berbeda. Makanya ini yang menjadi pertanyaan bagi aparat keamanan dan pemerintah pada umumnya bahwa kok bisa mereka memiliki kapasitas perang gerilya hutan? Kok bisa mereka memiliki kapasitas intelijen yang mumpuni, tahu persis menghindar dan sebagainya? Mengukur kekuatan sendiri, mengukur kekuatan lawan. Pertanyaannya, belajar dari mana mereka? Dapat dari mana senjata-senjata? Selain rampasan atau perdagangan senjata gelap, dapat dari mana? Ini pertanyaan yang mesti dijawab. Bukan oleh saya tentunya. Kalau menang. Iya. Gitu. Memang polemiknya berkepanjangan. Cuma 6 bulan kalau saya hampir 5 bulan di Sandra, tapi pasti nggak selamat ya. Secara psikologis ya. Kalau saya melihat, saya tuh mengkhawatirkan kesehatannya Kapten Philip Martin ini karena kan di pegunungan yang keras seperti itu dengan iklim yang seperti itu juga ya sulit. Kalau nggak punya gizi yang cukup, sulit bertahan di sana. Nah ini yang saya khawatirkan itu kelamaan kita nggak punya tindakan apa strateginya, bukan dia dieksekusi oleh KKP tapi kan sakitnya itu karena sakit, karena cuaca itu. Iya, karena iklim, karena kondisi geografis. So itu saya kalau memang harus seperti itu, berarti kita menimbulkan persoalan baru lagi. Pasti. Justru internasional kan juga pasti aktif kita. Pasti. Sekarang aja udah lihat kok sebenarnya. Sekarang udah dilihat. Karena kan ya orang kan mempertanyakan sebenarnya Indonesia bisa nggak sih ngatasin masalah ini? Itu kan jadi pertanyaan. Cuman kan
memang narasinya nggak banyak, tetapi saya yakin bahwa pemerintah Selandia Baru itu menunggu dan berharap sebenarnya. menunggu dan berharap pemerintah Indonesia apa tindakannya seperti itu.